Cerita kali ini datang dari Yora, gadis yang berusia 25 tahun. Yora ini adalah seorang gadis yang memutuskan untuk pindah dan hidup bekerja di Jakarta secara mandiri. Si Yora ini kan sedang mencari kontrakan. Nah, Yora tuh nyarinya di platform online, yaitu dia nyarinya di marketplace yang ada di Facebook ya. Dia nyari-nyari-nyari, akhirnya ketemulah sebuah iklan. Ada yang mengiklankan sebuah rumah petak dengan 2 kamar, 1 ruang tamu dan dapur, dan 1 kamar mandi. Dengan harga yang sangat murah, hanya 700.000 saja. Kalian bisa bayangin kontrakan rumah dengan 2 kamar, 1 ruang tamu, dan dapur, 1 kamar mandi itu harga per bulannya hanya 700.000 saja. Nah, si Yora ini emang gemar banget cari yang murah dan diskonan. Aku rasa bukan Yora aja sih, siapa aja pasti demen yang namanya murah ya. Nah, tapi kita harus mikir dong, sesuatu yang harganya terlalu murah dan itu bagus ya, kita harus mikir kok bisa gitu, apalagi di Jakarta kan. Jadi pasti ada alasannya gitu kenapa dimurahin. Padahal sebagus itu, dan memang iklan yang ditampilkan di Facebook di marketplace itu gambarnya sangat bagus, dan Yora ini kan dia baru lihat gambarnya. Nah, kemudian si Yora pun segera ngechat orang yang memposting gambar tersebut. Kemudian setelah dia WhatsApp orang itu, langsung direspon sama yang ngeposting gambar tersebut. Nah, setelah direspon, si Yora pun membuat janji bersama orang itu untuk pergi melihat kontrakan tersebut. Nah, kemudian mereka pun membuat janji, karena si Yora ini juga bekerja, jadi Yora membuat janji adalah di hari libur ya. Dia membuat janji di hari Minggu. Nah, kemudian hari Minggu pun tiba, Yora pun pergi menemui si pemilik kontrakan tersebut untuk ngecek apakah benar kontrakan itu harganya demikian semurah itu, dan memang apakah itu sebagus yang ada di postingan tersebut. Nah, kemudian si Yora pun datanglah ke kontrakan tersebut. Nah, iya dong, benar banget. Ternyata itu kontrakan emang bagus gitu, sebagus gambar yang diposting oleh si pemilik ini. Nah, setelah dilihat-lihat si Yora pun kayak, wah, beruntung banget gitu loh, di Jakarta dapat kontrakan semurah itu. Kontrakan dengan 2 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dapur, dan aduh, itu tuh bener-bener langkah banget gitu, apalagi di Jakarta dengan harga 700.000. Ya udah, si Yora pun tanpa basa-basi lagi, tanpa pikir panjang, dia langsung bayar per 6 bulan. Karena ketika dia bayar per 6 bulan itu dia dikasih diskon lagi 500.000. Nah, yang tadinya si Yora harus bayar 4.200.000 per 6 bulan karena dia dapat diskon 500.000, jadi dia cukup bayar 3.700.000 saja per 6 bulan, dan itu sangat murah banget hitungan untuk di Jakarta ya. Si Yora ini ngerasa wah, udah beruntung banget gitu dapat kontrakan sebagus ini, terus udah gitu murah banget lagi. Nah, jadi si Yora ini hanya membayar cukup 616.000 per bulan gitu. Jadi ya itu udah terbilang sangat murah banget jika di Jakarta. Nah, setelah membayar langsung per 6 bulan, si Yora pun segera beres-beres dan pindah ke kontrakan tersebut. Dan suasananya ya masih biasa aja, normal-normal aja gitu. Walaupun dia agak sedikit masuk ke gang, tapi nggak apa-apa lah, semurah itu gitu loh. Kapan lagi mau dapat kontrakan semurah itu di Jakarta? Nah, beberapa hari si Yora menempati kontrakan itu, semuanya terasa biasa aja. Namun yang anehnya, semenjak si Yora ini pindah ke kontrakan itu, setiap malam itu dia mimpi terus. Hampir setiap malam itu dia selalu mimpi buruk, tanpa terkecuali. Jadi dia tinggal di situ hanya bertahan sampai 3 bulan ya. Dan selama 3 bulan itu si Yora ini tuh hampir mimpi buruk terus setiap malam. Namun si Yora berpikir ya itu lumrah dan wajar dan biasa aja. Nah, dan gak cuma sampai di situ, kadang-kadang itu kayak tiba-tiba tercium bau-bau yang gak enak gitu. Kayak bau-bau bangke, kayak bau-bau kayak tikus mati, semacam bau-bau bangke lah seperti itu. Jadi kayak
Tapi nggak selalu ya, kayak malam tiba-tiba kayak kecium, kayak angin lewat gitu. Kok kayak kecium bau-bau seperti itu. Tapi ya dia pikir ya mungkin ada tikus mati atau apa gitu. Nah, dan sesekali terkadang airnya juga kayak mengeluarkan bau-bau yang nggak sedap gitu, aroma-aroma yang aneh. Karena di kontrakan itu kan menggunakan sumur bor. Jadi kayak Zora pikir ini kenapa ya gitu. Tapi ya dia masih positif thinking lagi, ya udahlah karena sibuk dengan pekerjaannya dan banyak kesibukannya, akhirnya dia nggak terlalu memikirkan hal itu, ya wajar lah, pagi pergi kerja malam pulang tidur, jadi dia nggak begitu pikirin. Nah, setelah 1 bulan tinggal di situ, si Yora pun mulai kayak sakit-sakitan, kayak kadang sakit perut, kadang sakit kepala. Jadi kayak dia tuh mulai nggak sehat. Jadi sebelumnya itu dia hanya mimpi buruk. Dan mimpinya itu kalian tahu apa? Mimpinya selalu tentang kuburan. Kalau nggak mimpi lihat orang gali kuburan, ya mimpi lihat orang yang sedang mau dikuburin atau mimpi lihat orang yang meninggal. Jadi mimpinya itu nggak jauh-jauh dari hal itu. Kalau bukan mimpi tentang orang gali kuburan, mimpi tentang orang meninggal, pokoknya mimpinya selalu berkaitan tentang hal itu. Dan kadang-kadang juga tercium bau nggak sedap tiba-tiba. Terus kadang-kadang juga kayak airnya tuh mengeluarkan aroma-aroma yang nggak sedap. Kayak bau-bau bangkai seperti itu sesekali. Tapi airnya tuh jernih dan bersih. Nah, karena si Yora ini memang udah pusing pikirannya dengan banyak kerjaan, jadi kayak dia ngabain aja seperti itu. Namun selang dia tinggal 1 bulan di kontrakan itu, si Yora ini mulai mengalami gangguan pada kesehatan. Dia mulai sakit-sakitan, entar-entar sakit perut, entar-entar sakit kepala, entah pokoknya ada aja gitu sakitnya. Padahal sebelumnya dia itu nggak seperti itu. Terus mimpinya juga nggak berhenti-berhenti. Nah, masuk ke bulan ketiga, si Ora pun mulai nggak nyaman kan, dia udah mulai berpikir gitu, apa jangan-jangan ada yang nggak beres dengan tempat ini gitu loh. Dia udah mulai berpikir ke situ karena kan dia udah mulai sakit-sakitan. Tapi sejauh si Yora ini tinggal di situ selama 3 bulan itu nggak ada seperti kayak penampakan, seperti itu sih nggak ada. Cuma kayak dia mengalami gangguan pada mimpi dan kemudian pada kesehatannya. Akhirnya setelah memasuki bulan ketiga dan dia udah mulai sering-sering sakit-sakitan dan mimpinya itu nggak berhenti-berhenti, akhirnya si Yora ini pun cerita ke teman-temannya, cerita ke orang tuanya, ke saudaranya. Dan mereka pun menyarankan kayaknya sebaiknya kamu pindah dari tempat itu. Kayaknya ada yang gak beres deh, karena kamu selama 3 bulan itu mimpi dengan tema yang sama gitu. Walaupun tidak terjadi kayak penampakan dan sebagainya, namun hal ini sudah tidak wajar. Nah, karena demikian akhirnya si Yora ini berpikir ya udahlah, dia memutuskan untuk pindah saja dari kontrakan itu. Padahal kan dia udah bayar selama 6 bulan. Dia udah bayar per 6 bulan ya. Walaupun demikian, jadi dipikir nanti terjadi hal-hal yang lebih, mending ya udahlah pindah aja karena udah banyak orang nyaranin si Yora untuk pindah. Nah, kemudian si Yora pun memutuskan untuk pindah dari kontrakan tersebut. Nah, pada saat pindah ini si Yora meminta bantuan, ada orang yang tinggal dekat situ. Orang itu adalah ngangkut barangnya ya. Nah, pada saat mau pengangkutan barangnya itu, istri dari orang ini juga ikut bantu ngangkat-ngangkatin barangnya si Yora. Nah, ketika ngangkat-ngangkat barang itu kan istrinya si supir ini kan nanya ke si Yora, kenapa gitu mau pindah? Padahal kan udah bayar per 6 bulan gitu. Terus si Yora ini bilang dia mau pindah karena sudah nggak nyaman lagi di tempat ini. Dia selalu mimpi buruk setiap malam. Dia mimpinya selalu tentang kuburan, orang meninggal, orang dikuburin. Dan kadang-kadang pada malam-malam tertentu itu tercium bau yang tak sedap seperti bau bangkai, tapi nggak lama, hanya sekedar kayak angin lewat gitu. Kemudian kadang-kadang airnya juga mengeluarkan bau yang tak sedap. Nah, kemudian pada saat si Yora cerita itu, si istri supir ini langsung bilang, Mbak tahu nggak kalau di belakang kontrakannya, tepat di belakang kontrakannya Mbak, tembok itu adalah kuburan. Si Yora shock dong, kaget gitu. Dia nggak tahu kalau di belakang kontrakan itu adalah kuburan. Ternyata di belakang kontrakannya si Yora ini adalah kuburan, tempat pemakaman umum di daerah itu.
itu. Dan si Yora ini benar-benar nggak tahu karena dia nggak ngecek, dia nggak nanya-nanya sebelum masuk ke situ. Hanya karena murahnya dia langsung milih untuk tinggal di situ. Terus si Yora ini mikir ya pantas aja ya tembok yang di belakang itu tingginya itu sampai panjang gitu. Nggak ada jalan lewat ke situ. Taunya di sebelah itu adalah kuburan. Dan tahu nggak, kamar yang ditempatin si Yora itu dia rebahan seperti ini. Ini tembok berbatasan dan sebelahnya tepat itu adalah kuburan. Jadi dia rebahan di samping kuburan, hanya dibatasi oleh tembok. Bayangin nggak seandainya si Yora itu tahu dari awal kalau dia itu rebahan di samping kuburan. Pasti dia udah pindah dong di awal-awal, namun si Yora ini nggak tahu kalau memang di sebelah tembok itu adalah kuburan. Ya wajar saja akhirnya dia itu tiap malam mimpinya tentang kuburan. Dia abai-abai, lama-lama mengganggu juga kesehatannya dan terjadi bau-bau yang tak sedap juga di hari-hari tertentu. Ternyata emang di sebelah itu adalah kuburan massal. Si Yora itu sangat shock berat, namun ya udah terlanjur, dia udah tinggal di situ selama 3 bulan. Namun ya syukurnya dia nggak sampai kayak diganggu semacam penampakan atau dan sebagainya. Hanyalah dia kesulitan tidur, gangguan di mimpinya dan gangguan di kesehatannya. Jadi ya seperti itulah cerita dari si Yora ini. Dan buat kalian yang misalnya tinggal di kota besar dan kalian nyari kontrakan atau kos-kosan, ya kalian mesti hati-hati ya. Kalau itu tempatnya bagus banget dan harganya terlalu murah, kalian perlu pertanyakan itu. Nah sebelum kalian tempatin, usahakan kalian tuh harus tanya-tanya dulu ke tetangga, ke orang sekitar. Ini tuh gimana, bagus kok murah, kenapa bisa kayak gitu. Dan bisa jadi ada cerita-cerita mistis. Nah kalian bayangin, nah orang yang tahu kalau kontrakan itu di sebelahnya adalah kuburan yang cuma dibatasi sama tembok doang, siapa yang mau ngontrak di situ kan kalau tahu. Nah, yang pasti orang-orang yang mau ngontrak di situ adalah orang-orang yang benar nggak tahu dan sebelum masuk ke situ nggak pakai nanya-nanya ke tetangga dan lingkungan ke sekitar gitu. Karena yang bagus tapi murah itu udah nggak masuk akal. Oke, cukup sekian itu aja sih cerita dari si Yora ini. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Thank you. Bye.